aja. Biasa aja. Sekarang ngurusin game itu logika, semua logic thinking. Jadi saya selalu bilang proses pengambilan keputusan itu gunakan logikmu. Ya, jadi jangan lihat masalah itu jadi masalah terus. Saya bilang, kita ini menciptakan masalah, jangan bikin masalah baru. Jadi identify, jadi sederhanakan masalah itu sehingga kamu bisa memecahkan dengan baik. Orang kadang-kadang bilang masalah ini Pak, karena peraturannya sudah begini. Nah kalau peraturan itu dibuat 20 tahun yang lalu belum ada situasi seperti sekarang, ya ganti aja peraturannya. Masa dilakukan prosedur yang benar. Jadi saya lakukan banyak sekali. As long as no conflict of interest, peduli amat. Jadi buat di dalam rapat, bukan ada perusahaan saya atau kepentingan saya di situ, kepentingan rakyat Indonesia. Seperti katalog itu. Katalog itu kan baru sekarang kita buat undang-undangnya. Mulanya ini shadow boxing itu, gak jalan jelas. Sekarang become a very important instrumental untuk government revenue. Itu orang nggak banyak sadar, orang masih marah sama saya bilang OTT kampungan itu OTT. Ya kampungan, masa kita senang menangkapin orang 50 juta, 100 juta tangkapin gitu. Kampungan kan, sekarang Anda menghemat triliunan rupiah tanpa banyak omong-omong. Karena orang tidak bisa korupsi, dan itu fungsi dari KPK. Di samping tadi penindakan, ada pencegahan. Selama ini dikedepankan penindakan terus, drama Korea ya. Padahal kita nggak perlu itu, yang perlu kita itu membangun sistem. Ya, bangun sistem, nggak usah ada popularitas di situ. Makanya saya bilang kampungan itu yang ngomong-ngomong Pak OTT itu. Ya pertama saya serang, lama-lama diam juga karena dia bilang nggak ada. Lihatin aja data sekarang, ada nggak di OTT sekarang? Ya. Karena belanja pemerintah hampir nggak ada, sehingga saya nggak ada berapa bulan ini. Karena apa? Dia udah belanja dengan mesin kok. Dia nggak belajar negosiasi sama saya atau negosiasi sama siapa yang dia bisa sokok sini, sokok sana. Ya itu kami pelajari betul Pak. Itu jadi mencoba melihat masalah, menyederhanakan masalah, bukannya kemudian menambahkan masalah dari masalah, begitu ya. Nah Pak, kalau bicara tadi Bapak sempat menampilkan mengenai investasi, Bapak sampaikan bahwa optimis target investasi kita 1.650 triliun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1% sampai 5,7% akan tercapai Pak. Nah kami ingin tahu Pak, target investasi tersebut akan datangnya dari mana Pak? Kok Bapak bisa optimis sekali dan akan ke sektor mana Pak? Ya macam-macam, tadi saya bilang rumput laut tadi ya, satu contoh seaweed. Mana ada orang lihat seaweed sekarang? Mana ada yang lihat? Nggak ada itu. Saya ngomong seaweed aja, orang masih pikir apa itu barang itu. Seeing is believing. Go there and you see the potential of seaweed. Itu seaweed itu saya kira investasinya bisa 24 billion US dollar, 20 billion ya. Ya untuk semua itu berapa tahun ya. Itu angka yang sangat gila itu. Dan itu punya dampak yang multiplier effect yang luas sekali. Ingat penduduk kita 62% tinggal di di garis pantai itu, garis pantai pesisir. Nah itu akan mengurangi kemiskinan, absolutely akan mengurangi kemiskinan. Ya. Dan itu akan memperbaiki gizi tentunya di sana. Jadi banyak hal yang kita tidak lihat. Nah saya berbicara kemarin dengan pemerintah United Emirates Arab. Saya sampaikan this is the very beautiful potential investment for you. Orang selalu waktu awal-awal dulu bilang hanya tambang yes, critical mineral yes, sangat. Tapi ini super sangat ini. Karena Anda bisa tadi degradable plastik itu. Jadi kita nanti plastik itu tidak pakai plastik yang sekarang lagi, kita tidak pakai plastik ini yang bisa diolah sendiri. Dan kita akan pakai pupuk organik. Ya. Dia meningkatkan stimulan itu, tetap dengan urea itu bisa naik 10 sampai 20%. Langkah itu luar biasa. Itu kita belum lagi teliti sekarang, researchers kita obat apa yang bisa kita dapat dari seaweed ini. Kan harus ada researchnya. Kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute mengenai ini sekarang. Nah researchnya ini sekarang kita buat di Lombok ya, di India Institute of Technology dengan
brain. Jadi banyak sekali pada anak-anak muda kalian yang bisa lakukan inovatif. Jangan, sekali lagi saya titip ya, jangan kalau lihat masalah tuh terus membuat masalah baru lagi. Jangan. Itu sebanyak kita pejabat kita itu suka gitu. Supaya tambah penting dia bikin tambah banyak masalah. Enggak, make it simple. Make it simple. As long as you don't have any conflict of interest, who cares? Just do it. Ya, bicara soal investasi juga Pak. Kita tidak bisa lepaskan investasi dari ease of doing business di Indonesia, kemudahan berusaha di Indonesia. Kalau kita melihat ranking kita masih 73 dari 190 negara maksud saya menurut rating dari World Bank. Nah, ranking ini tidak berubah sejak tahun 2018 Pak. Padahal sebenarnya berbagai upaya transformasi telah kita lakukan dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sistem OSS dan juga sebagainya Pak. Menurut Bapak, ini sebabnya kenapa dan apa yang perlu kita transformasi lebih lanjut Pak agar kita memiliki ease of doing business dengan ranking yang lebih meningkat sehingga punya daya saing Pak? Ya sebenarnya satu ya, online single submission itu kan belum tuntas ya. Jadi itu kita harus selesaikan dan sedang dalam proses penyelesaian. Mestinya sih dalam 2-3 tahun ke depan kita akan jauh lebih bagus. Tadi malam, kemarin sore itu saya juga senang ada investor dari Taipei itu bilang sama saya tanya dia mau invest dalam semiconductor sama dengan saya kerja. Saya tanya dia, how do you feel about Indonesia today gitu loh. Karena dia bilang China has a problem, jadi Indonesia should play the very vital role in order to to accommodate the wish of the investor from Taipei, dari gitu-gitulah. Dia bilang, saya lihat Indonesia itu berubah. Saya masuk kemarin dari airport, walaupun ada yang kritik kita juga di airport dan kita perbaikin terus, saya telepon langsung kalau ada gitu-gituan. Itu much better compared to Taipei. Dia bilang, saya bilang kamu itu jangan jalan-jalan saya itu, betul cuma cek dulu kan. Lebih bagus dia bilang. Kenapa? Betul-betul simple sekarang kalian buat. Semua kita digitalize. Ya dulu kan ada suka dimati-matiin tuh. Ya, supaya bisa bayar-bayar. Sekarang saya lihat much better. Jadi saya banyak kemarin itu. Kedua dia bilang saya ada usaha di sini udah lama. Dulu saya selalu mereka komplain sana sini. Saya udah berapa bulan ini saya nggak dengar ada komplain mereka. Jadi prosesnya itu lebih cepat. Ya kita membaik bahwa masih ada di sana sih masalah. Ya saya akui masih ada. Soal tanah misalnya land acquisition, saya udah bilang seperti investor Kaltara, kalian jangan bebasin tanah, biar pemerintah yang bebasin tanah sehingga harganya itu bisa harganya baik. Makanya juga ada bank tanah itu. Saya kira banyak progres lah yang harus kita akui. Ya memang kadang-kadang ada yang ya maaf nih ya sekali lagi ya pengamat-pengamat tuh pengen lihat negaranya jelek gitu loh. Itu saya kadang-kadang